Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Marta dalam acara kita Efata Menyentuh Hati, mengawali minggu kerja kita yang baru. Tuhan ingin menyentuh hati kita lewat firman-Nya. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah melewati malam yang telah berlalu. Tuhan bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Anugerah Tuhan atas kehidupan di hari ini. Kami ingin jalani bersama dengan Tuhan yang menuntun, menyertai dan mengawal kami lewat firman-Mu. Saatnya kami akan baca dan renungkan, biarlah Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kemudian kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tentu perjalanan hidup yang kita lalui dari waktu ke waktu hingga hari ini, kita sangat sadari bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, mensyukuri pekan yang baru, kita ingin mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 2, ayat 12 dan 13 ditulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di mana ditempatkan tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Demikian firman Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengar melakukan firman-Nya agar Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memahami tentang teks-teks Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu yang berisikan atau bertemakan Wahyu kepada Yohanes, kita diingatkan bahwa ini adalah satu penglihatan yang tentunya tidak serta-merta ketika kita memahaminya dengan secara langsung begitu ya per kalimat, tetapi setiap kalimat itu mengandung ungkapan-ungkapan yang perlu lagi kita pahami sesuai dengan konteksnya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sebagaimana dengan judul dari kitab ini, yaitu Wahyu kepada Yohanes. Kalau wahyu itu kan berarti sesuatu yang akan dinyatakan gitu. Belum terjadi tapi itu akan terjadi nantinya. Nah, itu sangat membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang Tuhan mau maksudkan, apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita respon terkait dengan wahyu itu. Nah, oleh sebab itu bagian-bagian dalam kitab Wahyu perlu sekali dan harus kita lihat secara tepat dan benar. Nah, bagian yang kita baca adalah kepada jemaat di Pergamus, yaitu penglihatan atau wahyu kepada jemaat di Pergamus, yang melatar belakangi kondisi umat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat Kristus sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami pergumulan yang berat terkait dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana bacaan kita menggambarkan tentang situasi yang menyeramkan yang oleh penglihatan Yohanes dikatakan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman itu yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua.
Ya, ini juga mengandung satu makna tentang peringatan bahwa pedang itu adalah sesuatu yang menggambarkan tentang adanya kuasa, ada kekuatan yang menggunakan kekerasan yang digambarkan dengan pedang yang bermata dua. Artinya bahwa pedang itu punya sisi yang tajam di dua sisinya, gitu. Artinya menunjukkan bahwa ini benda yang sangat berbahaya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak kepada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Menggambarkan tentang suasana mencekam, bahwa pengikut Kristus menghadapi ancaman maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi ini tentu bukan sesuatu yang mengenakkan buat kita ya, tetapi bahwa kita diingatkan untuk selalu waspada, untuk selalu mengantisipasi situasi dalam kehidupan kita ini bisa berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di tengah situasi yang digambarkan di situ ada tahta iblis yang mau mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyak hal-hal yang terkait dengan keteguhan iman kita. Ada godaan, ada jebakan barangkali juga, ada tawaran-tawaran yang menggiurkan tetapi membawa kita justru tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, Tuhan ingin kita setia. Seberat apapun tantangan kita, baik karena terkait dengan situasi pandemi yang masih harus kita jalani dengan segala protokol kesehatan dan juga segala pembatasan-pembatasan yang pasti itu tidak mengenakan bagi siapapun, bukan saja bagi dunia industri, bagi dunia ekonomi, tapi juga bahkan dimanapun sisi kehidupan kita mengalaminya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak sisi dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa jauh kepada Tuhan. Baik itu terkait dengan godaan-godaan, baik itu terkait dengan kondisi kehidupan kita yang menghimpit sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Kita diingatkan pagi hari ini Bapak Ibu untuk menjaga kesetiaan. Seperti nama yang disebut di sini, yaitu ada tokoh yaitu Antipas, saksiku, saksi Tuhan yang setia. Walau digambarkan tantangan yang dihadapi itu ada kuasa iblis yang begitu kuat mencengkram mereka. Tapi tetap ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bahwa ketika manusia menyandarkan hidupnya dalam kesetiaan kepada Tuhan, bukan menutup kemungkinan situasi berat seperti apapun, dia bisa kuat, dia bisa tangguh, dan dia bisa menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau pagi hari ini kita akan mengawali aktivitas, pekerjaan kita, rutinitas kita sehari-hari, jangan lupakan Tuhan untuk selalu kita hadirkan dalam kegiatan kita apapun. Sehingga kalaupun di sekitar kita ada tantangan-tantangan, kita tidak akan dibiarkan lemah dan tak berdaya. Tuhan akan selalu menjadikan kita sebagai pemenang menghadapi segala tantangan itu. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menjadi pemenang-pemenang itu. Untuk itu mari kita setia, mari kita teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Renungan kami pagi hari ini Tuhan, memotivasi kami semua untuk selalu setia kepadamu. Ada banyak tantangan, tetapi juga ada pertolongan Tuhan yang penuh dengan kuasa-Mu. Teguhkan kami, mampukan kami untuk tetap setia dalam menjalani hidup beriman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami. Amin.